kondisi ketidakpastian ekonomi global. Di era presiden yang luar biasa gilanya, yaitu Donald Trump, membuat kondisi ketidakpastian itu makin bertambah, ya, ketakutan, kepanikan, ya, membuat semua negara itu harus bisa mencari aset safe haven untuk berlindung dari krisis ekonomi global. Karena mereka semua sudah punya persepsi, sudah sepakat, ya, dengan data-data yang indikator ekonomi yang dilihat sekarang, persepsi terbentuk bahwa di tahun ini, tahun 2025 akan terjadi krisis ekonomi global. Dari mulai perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump, ya, tanggal 2 April, beberapa hari lagi, ya, hari ini tanggal 30, ya, tinggal minggu depan, bulan depan 2 April, dia akan mengumumkan tarif, ya. Dia mensahkan perang dagang terhadap Meksiko, Kanada, China, dan semua negara di dunia, ya. Mulai tarif mobil, aluminium, dan segala macam barang itu dinaikin tarif. Dan akan ada timbal balik, negara-negara juga akan memberlakukan tarif yang sama. Maka kondisi ketidakpastian ini, ya, kebijakan dia yang selalu tarik ulur, ya, hari ini memberi kebijakan ini, mengancam dengan tarif, besok ada negosiasi, berubah lagi, ditunda lagi, terus kebijakan yang berubah-ubah terus, ya, saling yang tidak pasti ini membuat kondisi makin tidak bisa dipercaya, ya. Kondisi ketidakpastian ini berjalan terus sehingga ekonomi pun juga volatile, ya. Harga itu naik turun tidak pasti, ya. Negara-negara besar, teristimewa China yang menjadi musuh utama perang dagang Amerika Serikat, telah berpikir 1000 kali melihat kondisi Rusia yang sudah bangkrut karena tak mampu lagi untuk mengurusi utang negara. Dan dari kondisi ketidakpastian ini, ya, kondisi ini, perang dagang ini membuat inflasi itu makin tinggi, ya. Dan sedangkan Donald Trump ini dia membuat kebijakan supaya dia tidak akan lagi untuk menggelontorkan banyak duit. Dia tidak akan lagi melakukan quantitative easing. Maka dolar itu akan makin langka. Kedepannya akan terjadi likuiditas kering terhadap dolar. Maka banyak sekali negara-negara Asia, negara-negara di dunia ini, negara-negara emerging market akan mengalami, bukan hanya negara emerging market, bahkan negara-negara di Eropa juga akan banyak masalah tidak mampu membayar utangnya. Ya, kondisi tidak mampu membayar utang ini buat ekonomi dunia itu makin terpuruk, menjadi perlambatan ekonomi global. Nah, belajar dari kondisi ini, China itu tidak mau nilai mata uangnya, nilai asetnya menurun karena dolar yang makin menguat nanti, karena kelangkaan dolar itu, maka dia memborong aset lindung nilai terbaik, safe haven, yaitu emas. Emas adalah aset safe haven yang lawannya US dollar. Kalau US dollar itu makin turun harganya, jadi sekarang indeks US dollar itu makin menurun, maka harga emas itu makin diburu sebagai aset safe haven. Maka China memborong emas terus, ya. 2 minggu yang lalu emas sudah mencapai level tertinggi, jebol 3.000, ya, awal bulan Maret. Minggu lalu, hari Jumat kemarin, harga emas dunia mencetak all time high lagi, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kalau harga emas spotnya di 3.086 US dollar per troy ounce, sedangkan futuresnya sudah 3.092 US dollar per troy ounce, hampir mendekati 3.100. Jadi
harga emas ini udah tidak bisa diprediksi lagi. Kapan dia harus tiris, harganya jatuh. Harga emas tidak akan jatuh. Mungkin ada koreksi sedikit, tetapi setelah itu diborong lagi. Setiap ada harga emas murah, diborong lagi, dibeli lagi. Sampai harga emasnya itu mencetak rekor tertinggi terus sepanjang sejarah ini. Jadi setiap hari harga emas itu naik terus. Jadi minggu depan ini, di bulan April setelah diumumkan perang dagang diumumkan tarif impor ke Amerika nanti diumumkan tanggal 2 April nanti, maka harga emas makin meroket lagi. Bisa di atas 3.100 minggu depan. Jadi waspada. Ya. Bagi Anda yang trading di gold futures, Anda harus masuk posisi buy karena harga emas itu akan terbang terus. Ya. Harga emas akan naik terus. Tidak bisa terbendung. Karena apa? Karena bank-bank sentral di dunia mengamankan. Jadi mereka Cina itu bukan kelebihan duit. Mereka mencari cadangan devisa lain, yaitu logam mulia, emas. Bukan. Mereka mempertahankan. Karena mereka tahu mempertahankan sebagai benteng pertahanan diri mereka, melindungi nilai ekonomi mereka, nilai mata uangnya dari nanti pada saatnya dolar itu akan menguat kembali. Jadi mereka mempertahankan kejatuhan nilai mata uang mereka terhadap dolar. Maka mereka memborong emas. Jadi harga emas itu akan naik terus. Terus. Sepanjang karena masih ada pembelian yang besar oleh bank-bank sentral di dunia. Yang paling penting di sini adalah China. Harga emas akan naik terus. Ya. Harga emas akan naik terus dan pada bulan-bulan ini, karena rumor yang beredar bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga. Jadi sementara dolar itu lagi menurun, maka orang semua pada fokus memborong emas. Maka harga emas akan naik terus. Ya. Nah, makanya itu ya harga emas kalau diprediksi dalam video saya kemarin saya mengatakan bahwa harga emas itu akan mencapai harga logam mulia ya akan mencapai 3.500 US dollar per ounce ya itu di bulan Oktober. Mungkin akan lebih cepat. Bisa mencapai 3.500. Luar biasa tahun ini. Tahun ini animo memborong emas itu sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi karena ketidakpastian ekonomi global ini. Perang geopolitik, perang dagang, ya, inflasi, kekhawatiran inflasi karena akibat dari perang dagang ini itu pasti terjadi. Karena perang dagang ini menaikkan tarif. Semua negara akan saling berbalas. Maka harga-harga itu makin menggila. Banyak perusahaan yang kolaps, outputnya berkurang, mengganggu rantai pasok, ekonomi global, harga makin naik. Ya, harga makin naik. Maka inflasi akan kemungkinan terjadi. Saat ini memang US dollar akan lemah. Perang US dollar dengan gold. Harga gold lagi naik. Pada satu titik nanti setelah inflasi itu terjadi, maka kebijakan The Fed akan berubah. Dia akan menaikkan suku bunga. Dan itu memang tujuan sebenarnya. Strategi yang dilakukan oleh Donald Trump adalah menguatkan US dollar. Tapi caranya sekarang adalah dia menggoncangkan ekonomi dunia dulu. Dia merusak
kestabilan ekonomi dunia, sehingga membuat keseimbangan baru. Dia sengaja membuat begini, menaikkan tarif impor yang tinggi ke semua negara adalah mematikan ekonomi negara-negara tersebut. Amerika Serikat tentunya mendapatkan fiskalnya, yang sekarang ini fiskal Amerika Serikat adalah defisit, dia akan mendapatkan fiskal dari tarif impor itu. Pendapatan negaranya bertambah. Nah, setelah itu negara-negara di dunia ini akan terpuruk ekonominya, pasti akan kena imbasnya. Ya, secara tidak langsung negeri Konoha ini juga akan mengalami dampaknya. Karena akan makin berkurangnya permintaan global. Dan harga barang negeri ini ke Amerika makin mahal, maka berkurang permintaan. Pendapatan negara berkurang. Pendapatan negara ini berkurang, ya, penerimaan negara maksudnya. Devisanya makin tergerus karena perusahaan intervensi menjual dolar, maka makin membuat cadangan devisa negara ini makin tergerus. Cadangan devisa makin tergerus, ya. Di saat kondisi indeks dolar, ya, yang lagi turun, kita malah rupiahnya kita anjlok, dolar makin naik. Semua negara masih naik mata uang mereka terhadap dolar. Kita sudah anjlok. Pada saat nanti berbalik, dolar itu, indeks dolarnya naik, maka kita dolarnya makin tinggi lagi. Mungkin di atas 18.000 bisa 20.000. Karena Ibu Sri Mulyani sudah pernah ucap waktu pandemi COVID-19 tahun 2020, saya ingat. Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa kalau kondisi ini berjalan terus, dolar itu bisa 20.000. Dolar rupiah bisa 20.000. Maka di sini peluang itu masih besar bagi Anda. Ya. Jangan sekali-sekali Anda yang sudah membeli logam mulia emas Antam itu, Anda jual saat ini. Anda simpan terus, karena yang perlu Anda tahu bahwa rupiah kita ini anjloknya belum ke 18.000, masih 16.600 tertingginya. Ya. Belum jebol 16.800 pada tanggal 17 Juni tahun 1998, terendah sepanjang sejarah, itu belum jebol. Jadi harga emas ini harga logam mulia Antam ini masih bisa lebih tinggi lagi. Ya. 2 juta per gram itu kecil. Mungkin bisa 3 juta per gram dalam tahun ini saja. Karena dolar masih belum jebol 16.800. Belum ke 18.000, belum ke 20.000. Jadi masih panjang perjalanan. Anda simpan saja, jangan Anda jual sampai tahun 2026 akhir. Dan satu lagi, Anda yang masih menunggu, Anda ketinggalan kereta. Kalau Anda tidak beli hari ini, atau tidak beli dari kemarin, Anda ketinggalan kereta. Kalau Anda beli besok, Anda ketinggalan kereta. Setelah Anda nonton video saya ini, langsung segera Anda beli. Jangan Anda tunda besok, 1 minggu, Anda ketinggalan kereta. Ya, itu jadi jangan banyak tanya. Habis nonton, langsung beli. Kalau Anda tunda besok saja, Anda sudah ketinggalan kereta. Ya, karena harga emas tidak pernah menunggu Anda. Harga emas tidak pernah menunggu Anda. Ya, Anda yang harus kejar emas. Anda harus kejar memburu. Negara besar China memborong emas. Anda menunggu, Anda ketinggalan kereta. Dan satu lagi, dari semuanya itu yang saya sudah cerita tentang ketidakpastian, ujung-ujungnya adalah ketidakpastian ekonomi global tahun ini, tahun 2025. Kenapa Cina itu memborong emas terus? Kenapa Turki memborong emas? Kenapa India memborong emas? Semua negara di dunia memborong emas. Karena apa? Karena ada kekhawatiran
bahwa krisis ekonomi global akan terjadi di tahun 2025 ini. Lihat Turki, ya, Turki sudah terjadi kan, ya, jadi krisis ekonomi, akhirnya imbasnya terakhir adalah krisis sosial, krisis politik. Turki sudah lama mengalami masalah itu, tetapi karena resimnya otoriter, maka ada kesalahan, rival kuatnya dimasukin penjara, wali kota Istanbul ya, nggak tahu. Nah, dari situlah menjadi krisis sosial dan akan terjadi sudah demo besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan. Semuanya itu akan terjadi nanti dari krisis ekonomi akhirnya terjadi ke krisis politik, ya. Nah, di sini maka dari itu, ya, kalau Anda tidak bisa melindungi aset Anda, maka Anda akan menderita, ya. Anda akan kolaps juga dengan krisis yang terjadi, ya. Kalau orang pintar, orang bijak, itu pasti sudah mengamankan aset mereka, yaitu di emas. Kalau Anda punya aset di saham, segera Anda jual. Di saham sudah tidak bisa diharapkan lagi, ya. Karena harga saham itu akan anjlok semuanya di saat kondisi krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu yang pertama anjlok, yaitu yang membuat krisis ekonomi, yaitu harga-harga saham itu. Setiap krisis yang terjadi di dunia ini dari tahun 1929, Great Depression di Amerika Serikat, sampai terakhir the mother of krisis tahun 2008, nah, bisa juga kemarin ada COVID-19 2020, itu semua saham anjlok. Jadi sangat lucu, sangat maaf dungu kalau Anda sudah tahu, orang kalau harga emas sudah naik, negara besar sudah memborong emas, sudah mengamankan aset mereka di emas, itu segera Anda jual saham karena krisis di depan mata. Karena krisis itu adalah anjloknya bursa saham, harga-harga saham jatuh. Jadi nggak perlu tanya lagi, segera jual saham Anda sebelum Anda terlambat, sebelum ketinggalan kereta, dan alihkan ke logam mulia emas antam. Saya jelasin panjang lebar ini sudah supaya Anda tahu, logam mulia emas antam, bukan emas perhiasan. Jadi aduh aneh banget ya. Yang investasi adalah logam mulia emas antam. Ya. Segera. Tidak ada cara lain lagi. Ya. Atau ya Anda bisa US dollar juga perlu, ya. Sebagai sarana investasi juga. Segera Anda manfaatkan momentum itu, harga emas, ya. Momentum harga emas lagi naik, ya. Kalau di Indonesia Anda nggak peduli, ya. Saya kasih tahu, saya ulang lagi, Anda nggak usah lihat, nggak peduli juga walaupun nanti harga emas dunia itu turun, ya. Anda tidak usah khawatir. Yang Anda perhatikan adalah rupiah ini anjlok, krisis ekonomi. Maka harga emas itu akan naik. Itu aja berulang kali dalam video saya katakan, yang Anda perhatikan adalah kondisi ekonomi Indonesia ini. Karena emas itu adalah sarana benteng pertahanan melindungi aset Anda. Dari mana? Dari kerusakan ekonomi, ketidakpastian ekonomi, kehancuran ekonomi. Maka benteng yang melindungi aset Anda adalah emas. Kecuali kalau ekonomi Indonesia sudah membaik, sudah bertumbuh, ya Anda harus segera jual emas Anda. Begitu. Ya. Oke. Kalau Anda ingin dapatkan keuntungan lebih besar dari sekedar hanya 1:1 Anda simpan uang di logam mulia emas, ya Anda harus trading. Trading di gold, trading di bursa berjangka gold. Ya. Trading harga emas dunia. Yang saya tadi katakan sudah 3.086 itu, yang hampir 3.100. Anda harus trading di situ. Kalau trading di derivatif, ya, kontrak berjangka itu keuntungannya bukan 1:1, tetapi 1:100. Keuntungannya berlipat-lipat. Ya. Jadi Anda bisa dapat keuntungan yang besar di sini.
Tentunya ini bagi orang-orang yang super agresif, yang mau mengambil risiko. Karena ada hukumnya yaitu high risk, high return. Risikonya memang besar, tapi keuntungannya besar. Risikonya juga sebanding dengan keuntungan 1:100. Jadi Anda bisa punya potensi rugi juga 1:100. Tetapi Anda punya potensi keuntungan 1:100. Nah, bagi Anda yang ingin keuntungan besar, tapi sudah tahu bahwa ada risiko 1:100 dan Anda tetap yakin bahwa Anda bisa dapatkan keuntungan 1:100, Anda tidak permasalahkan itu risiko, Anda sudah berani mengambil risiko, hubungi saya. Kalau Anda tidak berani mengambil risiko, Anda hanya beli logam beraninya 1:1, beli logam mulia emas, jangan hubungi saya. Ya, karena saya sini menantang Anda untuk trading ke gold futures. Saya mau Anda keuntungannya besar, luar biasa, bukan 1:1 saja. Keuntungan luar biasa di emas, karena emas potensi harganya naik terus. Sudah ada peluang di depan mata. Ikuti saya di nomor di bawah ini 0813 9846 9746 0813 9846 9746. Kalau Anda super agresif, Anda berani ambil risiko, Anda tahu bahwa di balik keuntungan yang besar sebanding dengan rugi juga besar, hubungi saya. Kalau Anda tidak berani ambil risiko, jangan hubungi saya. Beli saja logam mulia Mas Antam. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.